Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja, itu harapan saya untuk teman-teman dan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sekarang kita bicara soal persiapan timnas U20 kita yang saat ini sudah berada di kota Shenzhen di Cina. Karena kita sudah tiba, Doni Tripamungkas dan kawan-kawan itu mendarat di Cina pada hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 9 kemarin, dan mulai Senin sudah recovery, latihan yang sudah dilakukan ringan. Kemarin sudah juga ada game plan di Selasa yang coba diberikan oleh pelatih kepala Indra Safri untuk tim asuhan dia, dan nanti juga sore akan latihan karena pembukaan itu akan terjadi hari ini. Dimulai di grup A untuk Piala Asia U20 ya teman-teman. Dimulai dengan jam 16.15 kalau nggak salah, timnas U20 Australia menghadapi timnas U20 Kyrgyzstan. Setelah itu dilanjutkan pada pukul 18.30 ya, waktu Indonesia bagian barat ini. Semuanya tuan rumah, Cina U20 menghadapi Qatar U20. Itu di grup A. Nah, bagaimana dengan kita? Timnas U20 kita itu akan bertanding pada Kamis besok menghadapi Iran. Ya, menghadapi Iran ini di grup C. Kemudian akan lanjutkan dengan pertandingan selanjutnya juga di grup yang sama ya, yang melibatkan Uzbekistan dan Yaman juga. Tapi kita harus fokus di pertandingan pertama dulu. Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah melepas tim ini setelah berangkat ke Shenzhen dan berharap bahwa timnas U20 ini harus fokus ke pertandingan. Tidak perlu terpengaruh dengan hal-hal yang lain, apalagi kalau di medsos bicara macam-macam, jangan terpengaruh dengan itu. Sekarang alihkan semua konsentrasi itu kata Pak Ketua untuk pertandingan pertama yang krusial menghadapi Iran. Tidak mudah memang, tapi disinilah perjuangan itu dimulai. Karena Pak Erick jika masih menginginkan untuk bisa menuju ke Piala Dunia U20 di Chili ya harus bertempur habis-habisan. Ya, ada semangat yang diberikan ya, motivasi oleh Pak Ketua terhadap Doni Tri dan kawan-kawan untuk melakoni pertandingan pertama yang selalu tidak mudah ya kalau bisa dikatakan di sini. Dan Indra Safri juga mengakui itu bahwa ini pertandingan yang tidak mudah karena Iran tim yang secara kualitas tentunya kuat. Bahkan kalau saya bisa melihat ya teman-teman, ini lebih kuat dari Suriah yang kita kalah dengan 2 gol, dan lebih kuat juga dari Yordania. Jadi mereka ini tim yang bagus. Tetapi tetap harus ada keyakinan. Coach Indra Safri juga mengatakan bahwa kita harus percaya diri, masuk lapangan dengan modal semangat, mental harus kuat, dan anak-anak nampaknya sudah siap ya untuk menghadapi laga pertama menghadapi Iran, karena ini menentukan buat langkah kita selanjutnya. Kalau kita gagal agak berat kalau sampai kita kalah melawan Iran ya, karena pertandingan kedua kan Uzbek yang sudah menunggu. Uzbek juara bertahan di U20 ini. Tidak mudah juga untuk melakukan pertandingan terakhir melawan Yaman, karena Yaman juga memaksa kita bermain imbang di Stadion Madia, dan kita sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan Yaman. Jadi memang 3 lawan kita di grup C ini semua keras semua. Ya makanya diminta oleh Coach Indra untuk pertandingan ini ya harus betul-betul semua pemain mengeluarkan kemampuannya ya untuk bisa menghadapi Iran. Kondisi anak-anak ya dikabarkan baik semuanya ya, kondusif dan sehat. Ya, semua juga nampak bergairah dalam latihan yang diberikan oleh pelatih, dan ini yang paling penting, suasana ini yang harus dijaga dengan baik ya, suasana kondusif ini, sehingga mereka itu lebih tenang, lebih enjoy untuk menatap laga pertama, tidak tegang masuk lapangan walaupun untuk Iran lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Dan ini penting buat seluruh punggawa untuk bersatu tekad ya untuk bisa betul-betul bisa memberikan yang terbaik di saat akan melakoni laga pertama di grup C ini. Ya, soal taktik, soal skema seperti apa, ya tapi itu menjadi urusan bagi pelatih, bagi Indra Safri. Ya, dia yang lebih tahu tentunya akan bermain. Apakah mau dengan 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, ya 4-2-3-1, itu biar Indra Safri yang akan memilih taktik semacam apa untuk menghadapi sesuai dengan lawan kita, tentu dengan Iran. Dan pasti kan sudah bisa dilihat ya video-video pertandingan-pertandingan Iran untuk menghadapi laga di U20 ini
lawan-lawannya bagaimana, siapa pemain-pemain yang bisa perlu untuk diantisipasi di lapangan, bagaimana untuk bisa meredam mereka, ya. Kemudian cara kita bermain dalam melakukan build up serangan, transisi permainan, semua itu harus dilakukan dengan baik oleh Indra Safri dan tim kepelatihan. Karena toh di sana sudah ada Kurniawan, Dwi Yulianto, ada Bima Sakti, ada Eko. Ini kan pemain-pemain mantan-mantan pemain timnas yang bagus-bagus yang diambil untuk menjadi asisten. Semoga kolaborasi ini mendapatkan suatu hal yang baik. Kekompakan ini yang harus ada di tim kepelatihan U20 kita. Nah, Jens Raven juga sudah mengatakan bahwa dia secara pribadi siap. Dia kan sempat dibekap cedera ya sebelum menghadapi Mandiri U20 Challenge Series di Jawa Timur ya, di Sidoarjo sana, dan dia sempat memang dimainkan ya. Tetapi tidak begitu bugar waktu itu karena dalam pemulihan. Nah, sekarang ketika menghadapi U20 di Cina, dia sudah merasa dirinya siap. Ya, siap tempur. Dan itu baik buat Jens Raven karena ini striker yang dari FC Dordrecht ini yang diharapkan di depan. Ya, walaupun kita masih punya pemain-pemain lain, ya masih ada Muhammad Ragil di sana, masih ada Jehan, tetapi keberadaan Jens Raven ini yang menjadi top skor sebelumnya ya di U19 AFF dan dia sudah menunjukkan itu, ya dia diharapkan sekali untuk bisa menggedor pertahanan Iran untuk laga pertama. Pasti Iran tahu, ya kubu Iran pasti tahu bahwa kita punya pemain yang bagus seperti Jens Raven. Mereka sudah bisa melihat bagaimana, sudah memantau juga kekuatan kita. Ya, dengan berusaha akan meredam tentunya mematikan pergerakan dari Jens Raven. Nah, kita juga bersyukur bahwa kondisi dari Welber Jardim yang sebelumnya mungkin dianggap agak sedikit bermasalah dalam hal untuk pinggul dia, tapi saya pikir saya sudah konfirmasi langsung dengan Coach Indra, juga dengan manajer tim Pak Saki bahwa Welber sudah siap tempur, nggak ada masalah apa-apapun. Jadi dia sekarang udah tiba dan berkonsentrasi penuh. Jadi dia akan didorong lebih ke dalam bermain dengan Tony Firmansyah untuk bermain kalau dengan 3-4-3, tentunya ini duet yang diharapkan untuk bisa menahan setiap pergerakan pemain-pemain tengah dari Iran. Dan Welber Jardim menjadi salah satu kekuatan juga yang diandalkan ya di tengah ini sambil Jens Raven tadinya, Donitri ada di kiri. Ya tinggal kita tahu siapa yang akan di kanan, apa Mufli atau Buffon, itulah yang akan menjadi tanggung jawab bagi Coach Indra untuk bisa. Tapi yang pasti dari kita semua hanya ingin memberi dorongan moral kepada pemain-pemain, bersemangat, motivasi, doa dari masyarakat Indonesia untuk Jens Raven dan kawan-kawan agar bisa melewati laga pertama ini dengan positif tentunya. Itu menjadi harapan semua orang untuk tim ini. Walaupun kita di pertandingan yang saya sudah bilang sebelumnya ya, ketika di Jawa Timur kita melakukan pertandingan yang ya hanya menang melawan India saja, tapi kalah dalam 2 pertandingan bahkan tidak mampu mencetak gol, tapi kita lupakan itu. Ya, semoga ada peningkatan yang sudah ada untuk bisa kita jadikan pelajaran penting menghadapi pertandingan lawan Iran ya, 2 kekalahan sebelumnya itu. Jadi uji coba Mandiri U20 Challenge Series kita jadikan mengambil hikmah dari pertandingan itu agar kita lebih baik untuk menatap laga pertama melawan Iran yang dianggap sangat penting sebelum kita menghadapi Uzbekistan dan nantinya dengan Yaman. Jadi selamat berjuang untuk Donitri dan kawan-kawan, besok pasti akan ditunggu oleh masyarakat ya untuk bisa melihat hasil dari pertandingan kita melawan Iran. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.